Hai, Ibu yang terpelajar. Kali ini kita lanjutkan materi pada buku English for Nusantara yang merupakan materi kurikulum Merdeka untuk siswa SMP atau MTS kelas 7. Kali ini kita masuk ke chapter 1, About Me. Can you talk about yourself? So, are you ready to study? Let's get started. Alright my student, di buku English for Nusantara chapter 1 yaitu materinya About Me. Nah, pembagian materi chapter 1 ini ada pula unit-unitnya ya. Coba kita lihat learning objectives-nya, capaian pembelajarannya. Maksudnya tujuan pembelajarannya ya. Upon completions of chapter 1, you should be able to. Nah, pada chapter 1 ini kamu seharusnya mampu to introduce yourself and others, memperkenalkan diri kamu dan orang lain, talk about hobbies, menceritakan atau membicarakan tentang hobi kamu, describe people's physical and personality traits, mendeskripsikan ciri-ciri fisik dan personality, dan describe their daily activity, mendeskripsikan aktivitas sehari-hari mereka. Nah, jadi ada poin-poin pembagiannya. Chapter 1 About Me, ada unit 1, unit 2, dan unit 3. Untuk unit 1, kita akan berbicara tentang Galang from Kalimantan, memperkenalkan diri ya, introducing myself, memperkenalkan diri saya, greetings, salam atau sapaan, and saying goodbye, mengatakan selamat tinggal. Ini salam ya. I love fishing, nah ini tentang hobi loh. Saya suka mancing, introducing others, memperkenalkan ke orang lain, describing hobbies ya, mendeskripsikan hobi. Dan unit 3, Galang and friends, Galang dan teman-teman, describing people, mendeskripsikan orang, describing daily activity, mendeskripsikan aktivitas sehari-hari. Nah, itulah 3 unit yang akan Ibu jelaskan, namun nanti ada pembagian videonya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian unit 1 dulu, Galang from Kalimantan. Galang berasal dari Kalimantan. Write what you usually say when introducing yourself in worksheets 1.1. One box has been complete for you. Tuliskan apa yang biasanya orang sampaikan atau katakan ketika memperkenalkan diri kamu. Nah, di dalam worksheet ini latihan ya, 1.1. Nah, jadi buku ini ada worksheetnya, cuman Ibu langsung aja di penjelasan di buku ini ya. 1 kotak has been, sudah dilengkapi untuk kamu. Mana yang dilengkapi nih? Nama. Jadi kira-kira apa saja yang dibicarakan atau yang biasa disampaikan ketika kita memperkenalkan diri? Yang terpasti nama, name, kemudian age, usia, bisa jadi address, alamat, bisa jadi nickname, panggilan nama, bisa jadi your school, go to schoolnya kemana, school, atau bisa jadi hobi. Nah, hobi. Nah, itu yang kamu tuliskan di sini. Atau yang lainnya mau dituliskan boleh juga tentang dirimu. Ini contoh dari Ibu ya, name, nickname, hobi, address, school, atau age, usia. Oke, tuliskan. Kita lanjut sekarang section listening. Section 2 listening. Nah, buku ini ada audionya, tapi sebelum kita dengarkan audio dari buku ini, Ibu sendiri yang akan membaca dulu percakapan ini ya. Listen to audio 1.1, a boy is introducing himself. Dengarkan audio 1.1, seorang laki-laki akan memperkenalkan dirinya. Himself, kenapa himself? Karena laki-laki, kalau perempuan herself ya. Ini juga kata pronoun. Tapi pronoun apa? Nanti kita pelajari. Oke. Ibu bacakan ya. Hi, my name's Galang. Halo, nama saya Galang. I'm from Kalimantan. I live on Jalan Sumatera. Saya berasal dari Kalimantan. Saya tinggal di Jalan Sumatera. I'm 13 years old. Saya berusia 13 tahun. I go to SMP Merdeka. Saya sekolah di SMP Merdeka. I like fishing. Saya suka mancing. And I have 2 sisters. Dan saya punya 2 saudara perempuan. Nah, murid Ibu, di sini ada cara memperkenalkan diri. Caranya kita
bisa singkat dengan my name's atau my name is. Murid ibu boleh bikin yang panjangnya ya. My name is. Oke, kalau ibu buat gimana ya? Di sini bisa nggak ya? My name is. Nah, tuliskan nama panjang murid ibu. Jadi singkatannya my name's. Kemudian I'm from, ini singkatan dari I am from. Oke, perhatikan. Dan I live on, kalau mau menunjukkan alamat kita, kalau untuk nama jalan saja pakai on, preposisi on. Tapi kalau mau alamat lengkap, murid ibu gunakan preposition at. Seperti contoh, I live at, live at Jalan Sumatera nomor 1. Misalnya, I itu harus lebih besar selalu ya. I live at Jalan Sumatera number 1 atau I live at Sumatera number 1 street. Nah, pokoknya intinya kalau alamatnya lengkap gunakan preposition at. Tapi kalau nama jalan aja cukup on. Tapi kalau murid ibu mau sebutkan kotanya saja, maka gunakan preposition in. Sebagai contoh, misalnya I live in Pontianak. Ini kan nama kota di Kalimantan ya. I live in Pontianak. Nah, gitu aturannya ya murid ibu ya. Nah, untuk menyebutkan tanggal usia boleh disingkat 13 years old atau I am. Nah, ya, kalau sekolahnya tinggal udah benar nih. Nah, ini untuk menunjukkan hobi loh murid ibu, I like fishing. Jadi aturannya untuk menyebutkan hobi bisa menggunakan kata kerja like. I like. Nah, kemudian wajib diikuti oleh kata kerja ing. Jadi kalau fish menjadi fishing. Oke, ini agak nge-lag ya. Oke ini. Kalau seandainya kamu suka memasak, I like cooking. Kalau kamu suka menonton, I like watching. Yang terpenting kata kerjanya harus kata kerja ing setelah like. Dan ini menunjukkan jumlah saudara. Kalau saudara perempuannya ada 2, two sister, harus ada s, sisternya pakai s. Kalau saudara laki-lakinya 2, two brothers. Jadi S di belakang ini penunjuk jamak lebih dari 1 orang. Nih, oke. Gimana murid ibu? Gampang ya memperkenalkan diri. Baik, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah ini. Write his identity in the empty boxes in worksheet 1.2. One box has been completed for you. See the workbook at the end of the chapter to help you find the meanings of key wordings. Nah, ini ibu terjemahkan aja ya. Tuliskan identitasnya di dalam kotak yang kosong-kosong ini. Kemudian kotak nomor 1 ini sudah dikerjakan atau dilengkapi untuk kamu. Nah, di akhir chapter ada workbook ya, kotak-kotak kata untuk membantu kamu menemukan makna. Nah, kalau nggak tahu makna, tapi ibu jelaskan aja deh. Name itu namanya. Originnya dari mana tadi? Asalnya kembali ke yang tadi ya. Kita lihat asalnya dari mana. Ini Kalimantan. Tuliskan Kalimantan di sini. Umurnya berapa tadi? Umurnya tadi itu 13 years old. Tuliskan 13 tahun. Oke. Sebentar ini nge-lag lagi. Kemudian sekolahnya di mana tadi? Siblingnya ada berapa? Saudaranya ada berapa? Hobinya apa? Hobinya tadi fishing ya. Galang. Nah, kalau membuatkan hobinya fishing. Siblingnya ada 2 sister tadi ya, two sister. Sekolahnya tadi di sekolah Merdeka ya. SMP Merdeka. Nah, ini dia. Tinggal salin gitu loh murid ibu, gampang ya. Nah, addressnya di mana tadi? Di Jalan Sumatera. Oke, tinggal tulis Jalan Sumatera. Gampang ya.
Baik, murid ibu berarti ingat ya, sibling ini saudara kandung. Nah, ini ada kotak ini, kita baca dikit dulu deh. Did you know? Apakah kamu tahu? Mr., Mrs., or Miss are addresses that people can use in formal situation in English. Jadi, panggilan Mr., panggilan Mrs., dan panggilan Miss ini panggilan ya, merupakan panggilan atau alamat atau sapaan seseorang yang bisa orang gunakan di dalam situasi formal dalam bahasa Inggris. Misalnya Tuan Ali, Mr. Ali, Nyonya Ali, Mrs. Ali, Nona Ali, Nona Wati, Miss Wati, begitu ya. Jadi ini Tuan, Nyonya, dan Nona. These addresses are followed by complete names or last names. For example, Mr. Puji Darmawan, Mr. Darmawan, Mrs. Paula Alexander or Mrs. Alexander, Miss Soraya Nasution or Miss Nasution. What addresses are there in your language? How are they used? Nah, panggilan-panggilan ini diikuti dengan nama lengkap atau nama belakang, seperti yang Ibu bilang tadi. Sebagai contoh, Tuan Puji Darmawan, atau cukup sebutkan Tuan Darmawan. Nyonya Paula Alexander, atau sebutkan cukup nama belakangnya, Nyonya Alexander. Nona Soraya Nasution, atau bisa sebut Nona Nasution. Nah, alamat atau panggilan apalagi yang ada di bahasa kamu? Bagaimana mereka menggunakannya? Kira-kira di daerah kamu panggilan yang dipakai apa? Kalau di Sumatera Barat tempat ibu bisa panggil Uda, Uni, seperti itu ya. Tapi kalau di daerah kamu apa? Ayo sebutkan, karena kita harus kenal juga budaya kita ya. Baik, gimana murid ibu? Ini tugas kamu ya, your turn speaking. Nah, ini giliran kamu lagi nih. Ayo untuk berbicara di depan kelas lah ya. Complete the chart below with your identity. Lengkapi chart di bawah ini dengan identitas kamu. You can put or draw your pictures in the box on the left. Kamu bisa letakkan atau gambar wajah gambar kamu di dalam kotak di sebelah kiri. Ini bisa masukkan foto kamu. Nah, sebutkan nama kamu, origin kamu, asal ya, umur, sekolah, sibling, saudara kandung, hobi, dan address kamu. Gimana murid ibu? Mau dengar juga nggak audio yang ada di buku ini? Coba ya kita dengar sama-sama. Ini dia. Chapter 1, Unit 1, Section 2, Audio 1.1. Hi, my name is Galang. I'm from Kalimantan and I live on Jalan Sumatera. I'm 13 years old. I go to SMPN Merdeka. I like fishing and I have 2 sisters. Oke, gimana ya? Nampak ya? Atau maksudnya terdengar ya bagaimana cara memperkenalkan diri. Oke, thank you for watching. See you for the next video. Bye-bye.